tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakapolres Mataram, Bapak AKBP Erwin Suwondo SIK MIK beserta seluruh jajaran di Kepolisian Resort Mataram. Yang kami hormati pula Bapak Kapolsek Pagutan dan jajaran dari Polsek Pagutan dan para asatizah di Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari Yayasan Imam Syafi'i mendapatkan kunjungan yang luar biasa ini dari Pak Wakapolres. Semoga ini menjadi kunjungan awal dan akan rutin berkunjung ke sini Pak Waka. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga hari kiamat kelak. Sekali lagi Pak Waka atas nama Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram kami mengucapkan selamat datang di lembaga pendidikan kami ini. Sekedar sebagai pengenalan Pak Waka bahwa yayasan kami bergerak di dua bidang, yaitu bidang sosial dan dakwah, kemudian yang kedua bidang pendidikan. Untuk bidang sosial dan dakwah kami mengadakan pengajian rutin di yayasan kami, akan tetapi selama selama masa kalau musim itu biasanya menyenangkan ya. Selama masa COVID pengajian sementara kami liburkan karena itulah yang diminta oleh pemerintah kita. Kemudian untuk pendidikan kami ada dua pendidikan formal dan satu yang informal. Yang formal adalah TK dan SD Pak Waka. Kemudian yang informal ada TPA atau TPQ. Nah inilah lokasi lembaga kami. Alhamdulillah lembaga kami ini yang paling pertama itu adalah SD, itu berdiri sejak 2010. Jadi belum lama, masih baru-baru, kami masih belajar bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan dan inilah dia Pak Waka pendidikan kami. Dan sementara ini hampir 3 bulan ini siswa-siswi baik TK, SD maupun TPQ itu belajar dari rumah dengan sistem daring atau dalam jaringan atau bahasa Karanganyarnya online katanya Ustadz Abdul Wahab. Seperti itu. Nah, jadi ini dia lembaga kami. Kemudian alhamdulillah sejauh ini sudah sekian tahun kami mengikat kerjasama yang sangat baik dengan Polsek Pagutan maupun dengan Polres Mataram dalam berbagai hal. Oleh karena itu juga nanti mungkin kami mohon waktu sebentar untuk Pak Waka setelah kita sholat zuhur memberikan sedikit edukasi sama jamaah, terutama yang sedang ngetren ini kan tentang COVID ini. Karena tadi sempat bincang-bincang semakin tua usia COVID ini karena sudah sekian bulan, semakin simpang siur dia Pak Waka di masyarakat kita. Ada yang sudah menganggap kayaknya sudah
kayaknya dia tidak benar ini. Seperti itulah. Nah, ini yang perlu mungkin kita diedukasi di sini Pak Waka. Mumpung Pak Waka datang ke sini seperti itu nanti setelah selesai sholat di masjid kami. Jadi itu Pak Waka, intinya kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Waka. Inilah yang bisa sambutan pertama kami nih Pak Waka, ini sengaja seperti ini supaya ada sambutan kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya kami mohon Pak Waka juga memberikan sedikit sambutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para pengurus sekolah Yayasan Imam Syafi'i ya Pak ya. Saya hormati dan banggakan rekan-rekan dari Polsek Pagutan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan terima kasih yang kepada seluruh pengasuh yayasan atas penerimaan yang luar biasa ini. Padahal saya bermaksud hanya bersilaturahmi Pak, karena tadi sudah disampaikan bahwa selama ini ada hubungan baik dengan Polresta dan Polsek Pagutan. Yang kedua juga sebagai sarana kami untuk bersilaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bersama-sama pihak Polresta untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kota Mataram. Karena pada dasarnya kami pihak kepolisian menyadari bahwa tidak dapat bekerja sendiri. Bahkan ada satu pendapat bahwa suksesnya tugas kepolisian adalah tergantung pada kerjasama antara kepolisian dan pihak-pihak masyarakat dan stakeholder yang ada. Jadi kalau kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat tidak baik, maka jangan harap tugas-tugas kepolisian akan sukses di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya kembali mengucapkan terima kasih atas waktu, tempat dan kesempatannya untuk dapat bersilaturahmi. Kemudian saya juga menyampaikan salam Bapak Kapolresta bahwa beliau saat ini sedang ada kegiatan rapat ANEP untuk kesiapan pengamanan masa COVID ini Pak. Masa COVID ditambah lagi nanti kita persiapan masuk lagi masa pemilu kada yang awalnya di tahapannya seharusnya bulan April kemarin, gara-gara masa COVID-19 ini mundur, dan insya Allah dimulai tanggal 15 Juni tahapan ini. Ya semoga situasi ini semakin baik, wabah ini segera diangkat dari bumi kita ini, kemudian kita dapat makan ibadah seperti biasa. Saya rindu juga mau pengajian, rindu mau sholat jamaah, rindu untuk Jumatan. Karena terus terang Pak, karena kita ini yang di lapangan sampai sekarang masih belum berani juga kita mau sholat jamaah ini. Kadang-kadang kalau kangen dia di Masjid Polres itu, kalau ada pagi-pagi kalau ada yang rajin ajan, saya berani lah kalau sholat subuh itu. Karena sholat subuh kan anggota sendiri nih Pak. Kalau sholat zuhur, asar banyak masyarakat luar, kadang saya nggak berani juga. Walaupun sudah kita atur jaraknya 1 meter itu, tapi masih was-was. Mungkin itu saja Pak sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan kami dari pihak Polresta Mataram memohon kerjasamanya untuk dapat bersama-sama kita membina umat agar bisa tercipta suatu kondisi yang dinamis khususnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Bapak Wakapolres.
Baik Pak Waka, Pak Kapolsek dan jajaran Kepolisian Resort Kota Mataram dan Polsek Pagutan serta pengurus yayasan, demikian acara sambutan dan ramah tamah pembukaan silaturahmi Bapak Wakapolres dan jajarannya yang berkunjung ke Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kemudian nanti kita akan sholat zuhur. Insyaallah setelah sholat zuhur nanti Pak Waka mungkin sedikit memberikan arahan kepada masyarakat dan jamaah yang hadir, karena masih ada juga sebagian yang masih khawatir ke masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah ya Jalla wa Ikram, karena atas rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan atas nikmatnya siang ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan hingga dapat melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, suatu kegiatan yang mungkin sudah lama kita rindukan karena hampir 2 bulan lebih mungkin kita tidak dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan secara berjamaah. Selawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga kita kelak dapat berkumpul dengan beliau di akhirat nanti. Amin. Yang saya hormati para jamaah Masjid Imam Syafi'i, pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan seluruh jamaah sekalian. Bapak-bapak sekalian, tidak banyak mungkin yang dapat saya sampaikan, hanya meminta dukungan kepada kami, pada pihak kepolisian, kepada pemerintah Kota Mataram, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Saya syukur alhamdulillah selama masa COVID-19 ini situasi Kamtibmas di wilayah kota kita masih berjalan kondusif. Kegiatan ibadah puasa, lebaran juga kita lalui dengan kondusif, walaupun dengan situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Meski begitu, kita patut bersyukur secara umum berjalan dengan aman, kondusif. Terkait dengan penanganan masa COVID-19 ini, hampir 3 bulan kita berjibaku bagaimana mengajak, menghimbau masyarakat untuk sama-sama mempunyai kesadaran untuk mencegah penyebaran virus ini. Walaupun pada kenyataannya sampai saat ini jumlah penderita makin banyak. Namun di lapangan juga masyarakat sepertinya karena sudah lama terkukung di rumah ini, pada minggu-minggu ini ada euforia yang berlebihan. Tempat ke pantai mungkin atau pusat-pusat kegiatan masyarakat banyak dipenuhi oleh aktivitas masyarakat. Meski begitu, ya adalah rasa was-was kita, apakah kegiatan yang kita lakukan 3 bulan ini bisa sia-sia atau tidak, melihat apa yang terjadi di lapangan. Namun ada juga sisi positifnya, karena sebagian masyarakat sudah banyak yang menggunakan masker. Kalau dulu kita masih kita beri juga masih nggak digunakan.
ke pasar juga masih banyak yang tidak menggunakan masker. Sekarang alhamdulillah sudah ada mulai peningkatan. Oleh karena itu kami memohon kepada masyarakat semua untuk sama-sama mengajak keluarga kita untuk selalu mengikuti himbauan tentang protokol kesehatan sama COVID ini, seperti menggunakan masker, cuci tangan, mengganti pakaian yang digunakan setiap hari, dan lain sebagainya. Dan syukur juga alhamdulillah ada himbauan dari Departemen Agama, dari Gubernur dan Wali Kota untuk daerah-daerah yang wilayahnya desa, lingkungan yang zona hijau bisa menyelenggarakan kegiatan ibadah seperti semula, walaupun menggunakan tetap mematuhi protokol yang ada seperti kita laksanakan sekarang ini. Ada jarak antar jamaah, kemudian menggunakan masker. Termasuk himbauan kepada kita sendiri yang mungkin kita harus menumbuh kesadaran. Kalau mungkin dulu kita sakit pilek, batuk, atau meriang, demam, karena merasa masih bisa kuat berdiri, masih bisa berjalan ke masjid, kita tetap melakukan ibadah jamaah ke masjid. Ya mungkin pada saat ini, masa-masa ini kita tunda dulu lah. Kalau kita merasa kok ada batuk-batuk, ada pilek atau meriang, karena gejala COVID corona sama flu biasanya hampir mirip. Kalau kita merasa demam seperti itu, biarlah kita langsung cek ke rumah sakit atau puskesmas. Biarlah nanti yang jamaah ini cukup yang merasa sehat saja. Ini memang menimbulkan perdebatan, tapi itu yang diharapkan sehingga penyebaran virus ini dapat kita minimalisir. Karena virus ini tidak kelihatan, Pak. Ada yang sehat-sehat, seolah-olah tidak ada penyakit, tiba-tiba karena mungkin ada gejala atau riwayat sakit yang lain, begitu kambuh tiba-tiba meninggal. Setelah dicek di rumah sakit, di swab, ada positif coronanya. Walaupun itu meninggalnya bukan penyebab karena corona, tapi badannya positif virus corona atau yang dikenal adalah orang tanpa gejala. Nah, inilah yang perlu kita cermati, kita waspadai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian atas pelaksanaannya, dan marilah kita bekerja sama bersama-sama sehingga dapat mencegah penyebaran luasan virus ini, sehingga harapannya nanti bulan-bulan Agustus sudah benar-benar hilang di wilayah kita, dan kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT segera mengangkat virus ini atau memberikan obatnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah atau kegiatan lainnya seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakapolresta atas sambutan dan sekaligus pesan-pesan penting terkait COVID-19 ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berikhtiar dengan mentaati segala himbauan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ini menjadi usaha kita untuk kita sama-sama memutus mata rantai dari penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Demikian para jemaah, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas segala urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.